Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mablogger, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Video kali ini saya dedikasikan kepada mahasiswa saya di Sistemik Muhammadiyah Jakarta, yaitu untuk mata kuliah visualbasic.net. Bagi Anda pengunjung situs ini yang bukan bagian dari mahasiswa saya dan berniat untuk kuliah, silakan akses situs kita di pmb.stemikmj.ac.id untuk melakukan pendaftaran ataupun informasi terkait perkuliahan di Sistemik Muhammadiyah Jakarta. Ataupun nanti akan saya sertakan di deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, kembali untuk praktikum Visual Basic. Pada part 1 Visual Basic saya sudah tampilkan bagaimana cara install Visual Basic-nya, yaitu pada Windows 7 pada VirtualBox punya saya. Jadi tinggal diikuti saja caranya. Oke, selanjutnya untuk part 2 ini kita akan membahas tools-toolsnya, fungsinya apa saja. Ini saya buka Visual Basic-nya. Kemudian langkah pertama kali yang harus teman-teman mahasiswa lakukan yaitu bagaimana cara membuat sebuah project. Nah, untuk membuat project di Visual Basic caranya sangat mudah. Pada halaman welcome ini sudah ada tombol ataupun link untuk membuat new project seperti ini. Kalau yang di bawahnya adalah untuk open project, artinya project yang sudah kita pernah buat. Kalau belum pernah membuat, tinggal diklik new project. Kita klik new project-nya. Kemudian untuk Visual Basic, kita pilih adalah Windows Form Applications. Yang paling atas kita pilih. Kemudian name-nya kita ganti, misalnya Form 1. Form 1 aja seperti ini. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah form kita buat seperti ini bisa kita drag untuk melebarkannya. Kemudian saya akan jelaskan tools-tools yang paling sering digunakan, karena ini banyak sekali tools-toolsnya. Jadi saya jelaskan yang paling sering kita gunakan saja. Pada pertama ini untuk pointer itu ya seperti ini. Jadi posisinya pointer mouse kita. Kemudian yang paling sering lagi digunakan adalah button. Nah, untuk menambahkan button kita bisa klik aktifkan button, kemudian kita klik pada formnya. Pada bagian form. Kalau di luar form tidak bisa. Jadi pada bagian form kita klik saja, maka jadi button. Tinggal kita besar kecilkan seperti ini. Nah, ini button. Button ini fungsinya ya tombol aksi ya. Bisa aksi simpan, aksi hapus, delete, dan sebagainya. Jadi sebagai tombol aksi pada sebuah form gitu. Kemudian selanjutnya adalah checkbox. Checkbox ini adalah pilihan, seperti misalnya kita ada kebutuhan beberapa option pada aplikasi kita nanti, misalnya contohnya bermain dengan warna, misalnya warna hijau, biru, segala macam, bisa menggunakan checkbox seperti ini. Kemudian ada checkbox list. Ini checkbox tapi dalam bentuk list. Jadi bisa banyak listnya. Seperti ini. Nanti satu persatu akan kita jelaskan kalau masuk di dalam sebuah materi perkuliahan kita. Atau dalam proses pembuatan project. Misalnya kita menggunakan checkbox, maka kita akan langsung gunakan. Gitu. Kemudian yang sering lagi digunakan adalah combo box. Seperti ini. Combo box ini pilihan, berbeda dengan checkbox. Kalau checkbox kan dia bisa banyak
nggak hanya satu yang dipilih. Tapi kalau combo box pilihannya banyak tapi hanya satu yang terpilih. Seperti itu. Seperti pilihan jenis kelamin, pilihan provinsi misalnya, jadi pakai pilihan pada combo box. Selanjutnya ada konteks menu strip. Nah, jadi di sini buat bikin menu pada form kita. Konteks menu strip ini seperti di atas pada aplikasi Visual Basic ini. Ini sama dengan konten menu strip. Kita bisa edit. Misalnya kita type di sini menu item misalnya ini. Seperti itu. Jadi kita bisa tambah menu-menu dan seterusnya. Kemudian ada data grid view. Data grid view ini untuk menampilkan data ya. Kolom table data. Jadi ini biasanya sangat penting apabila aplikasi kita menampilkan sebuah data. Jadi untuk menampilkan data itu menggunakan data grid view. Kemudian ada lagi yang paling sering nanti akan kita gunakan pada perkuliahan ini. Ini date time picker untuk tanggal. Kalau nanti kita membutuhkan tanggal. Kemudian ada group box. Ada group box ya. Group box ini untuk menggrupkan sesuatu ya. Misalnya kita mau grupkan beberapa button, misalnya kita tambahkan button di dalam group box seperti ini. Nah, jadi kita kalau membedakan button, misalnya banyak buttonnya. Begini buttonnya banyak. Misalnya ada 2. Kalau harus memindahkan satu-satu kan repot. Tapi kalau dia di dalam group box, kita bisa tinggal pindahkan group box-nya saja. Jadi membantu kita dalam memanajemen layout dalam form kita. Jadi nanti kita akan biasakan dalam membuat aplikasi kita gunakan group box. Gitu, supaya kalau kita mau menggeser-geser tinggal kita geser aja. Kemudian ada lagi label. Nah, label ini penting karena untuk memberi labelnya, misalnya nama lengkap baru isian gitu. Ini baru saya jelaskan aja seperti ini fungsi-fungsi toolnya, tapi belum ke propertinya. Properti itu untuk mengubah nama labelnya. Di sini kan hanya label, tidak bisa diubah kalau double klik gitu. Kemudian ada link label yang bisa diberikan link. Kemudian list box hampir sama dengan checkbox tapi dia dalam bentuk list. Nih. Seperti dengan option combo box ini, tapi dia dalam bentuk list box. Selanjutnya yang akan sering kita gunakan lagi text box. Ini bagian sangat pentingnya karena untuk inputan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi yang selalu berpasangan adalah label dan text box. Ini pasti selalu berpasangan. Web browser untuk menampilkan browser jarang kita gunakan. Nah, ini button udah kita jelaskan tadi. Nah, kemudian ada picture box ya untuk menampilkan gambar. Seandainya kita membuat form di mana form tersebut membutuhkan logo, jadi kita pakai picture box. Jadi picture box ini untuk memberi gambar pada form. Kemudian progress bar. Progress bar ini fungsinya kalau kita membutuhkan progress bar dalam loading. Ini saya hapus saja yang sudah saya jelaskan.
Nah, progress bar ini adalah untuk loading ya teman-teman, untuk loading. Misalnya untuk buka aplikasi kita memunculkan loading, bisa pakai progress bar. Kemudian ada radio button. Nah, kalau radio button ini pilihan lagi, tapi dia hanya satu. Berbeda dengan checkbox. Kalau checkbox dia akan banyak pilihannya, kalau di radio button cuma satu gitu. Tidak bisa dua-duanya dipilih. Kemudian ada rich text box. Nah, ini isian tapi banyak. Berbeda dengan text box. Kalau text box dia hanya satu baris. Kalau rich text box artinya dia bisa lebih dari satu baris gitu. Kalau text box kan hanya satu baris seperti ini. Nah, dia tidak bisa ke bawah. Kalau ini lebar, tergantung kita kebutuhan. Kalau di dalam web itu ini adalah text area dan ini adalah inputan. Nah. Kemudian tooltips jarang kita gunakan. Kemudian group box sudah. Ini ada tab control. Seandainya kita membutuhkan satu form, ada beberapa tab. Tergantung kebutuhan kita. Tab 1 misalnya informasi A, tab 2 informasi B. Jadi ini menghemat form gitu. Tapi imbasnya terkadang formnya berat saat di running. Kemudian jadi itu saja yang biasanya akan kita gunakan. Untuk selebihnya hanya bisa dicari sendiri ya, fungsinya apa-apa, tapi jarang kita gunakan. Yang paling sering kita gunakan saja yang saya jelaskan gitu. Nah, selain text box, saya akan jelaskan pada menu-menu bagian atas. Menu ini adalah untuk membuat new project. Seandainya tadi pas pertama kita buka formnya tidak ada form welcome, kita bisa gunakan new project ini. Kalau ini untuk open file, membuka file. Kalau ini untuk menambahkan item baru, ini untuk menyimpan form. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah dua tombol ini. Biasakan gunakan yang sebelah kanannya. Save all, artinya semua form yang terbuka itu disimpan. Kalau teman-teman hanya gunakan save yang ini, maka form yang aktif saja yang disimpan. Jadi misalnya ada 3 form di sini, maka form yang terbuka saja yang disimpan. Maka biasakan gunakan adalah form save all yang ini. Gitu. Kemudian ini adalah untuk window. Kemudian ini adalah debuggingnya, artinya menjalankan programnya. Contoh kita jalankan programnya. Saya jalankan, nah maka programnya berjalan bisa di input-input seperti itu. Namanya debug. Nah, kemudian ini untuk stop debuggingnya. Oke. Untuk menu file di sini sama, ada new project, ada open project, open file. Kalau open project dia satu project dibuka, kalau open file ya dalam bentuk file yang dibuka. Oke. Saya jelaskan yang penting-penting saja. Ini sama, save all dan save form, biasakan dengan save all. Recent file itu untuk membuka file yang baru saja dibuka gitu. Kemudian ada edit untuk window dan sebagainya. Kalau view untuk melihat progresnya, tools box-nya bisa ditambah-tambahkan di sini. Toolbar-nya bisa ditambahkan layout, tambahkan debug dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah pada menu project. Seandainya kita sudah punya satu form ini, kalau mau nambah form itu bukan new project ya. Kalau new project akan artinya membuat satu project baru.
Kalau untuk menambahkan form di dalam satu project yang sama, maka kita pilih pada project, kemudian kita pilih add Windows form. Begini, kemudian kita pilih Windows form, ini udah otomatis form 2, kita add. Nah, maka ada dua form. Form 1 dan form 2. Jadi seperti itu untuk menambah formnya. Kemudian add class ini untuk kelas, nanti kita akan bahas lebih jauhnya saat kita akan menggunakan hubungan dengan database. Seperti itu. Kemudian debug sudah sama seperti di bawah buat menjalankan program. Data ini untuk berhubungan dengan database. Biasanya saya jarang gunakan ini, biasanya langsung menggunakan script saja, menggunakan berhubungan dengan kelas ini. Kelas nanti berhubungan langsung database dengan script gitu. Kemudian form ini untuk mengubah posisi-posisi, toolsnya untuk menambah extension bila kita mau menambahkan extension pada Visual Basic, setting untuk pengaturan. Nah, kemudian Windows untuk melihat Windows yang ini berjalan ini, misalnya kita klik ini maka akan muncul di bagian bawahnya. Gitu. Oke, ketika saya klik Windows 2 maka pindah ke Windows 2 ke form 2 maksudnya. Kemudian help adalah untuk bantuan terkait program pada Visual Basic. Oke, setelah saya jelaskan terkait dengan toolsbox dan menu, selanjutnya saya akan jelaskan terkait properti yang sebelah kiri ini, properti. Nah, seandainya properti ini tidak muncul, maka teman-teman carinya adalah pada memunculkan properti. Coba saya delete dulu. Nah, baru kita cari propertinya. Biasanya ada di Windows ini, tapi tidak ada di situ. Kalau di Visual Basic adanya di nih, ada bagian menu ini ya teman-teman. Pada bagian ini properti Windows nih. Jadi kalau tidak ada, seperti misalnya kehapus, hilang ininya, maka klik ini aja. Nah, karena itu biasanya sering masalah pada mahasiswa gitu. Saya pun aja kadang-kadang lupa di mana lokasinya gitu. Jadi untuk properties ini ada pada bagian ini, pada bagian toolbar menu bagian atas. Oke, selanjutnya kita akan coba properti ya. Properti itu alat bantu untuk mengatur segala sesuatu pada form. Contoh, ini saya tambahkan supaya ada perbedaan. Saya tambahkan label, nih label. Nah, ketika saya klik label, maka properti label yang akan kita edit. Ketika saya klik form, maka properti form yang akan kita edit. Contoh, saya mau mengubah nama form ini, form 2. Di sini kan namanya adalah form 2. Maka yang saya ubah adalah pada bagian teks. Pada bagian teks ini saya ubah misalnya form login. Nah, enter aja. Maka ini berubah jadi form login. Seperti itu ya teman-teman. Jadi properti ini kegunaannya adalah untuk mengatur atau custom dari form ini atau item yang ada pada form. Nah, misalnya saya klik item label,
propertinya saya ubah teksnya jadi misalnya nama lengkap. Nah, jadi berubah jadi nama lengkap. Gitu. Ini kegunaan dari properti. Untuk secara detailnya sih lebih baik pas kita proses dalam mulai membuat project. Jadi kita ubah, misalnya membutuhkan warna, diubah jadi warna, kemudian butuh ukurannya, bisa kita ubah ukurannya. Contoh saja saya tampilkan, misalnya nama ini mau saya ubah ukurannya lebih besar gitu ya. Ini maka yang kita cari adalah font size, bukan size ini, tapi font size. Ini font, kemudian size-nya kita ubah jadi 14 misalnya. Maka jadi besar seperti ini. Jadi fungsi dari properti ini adalah untuk custom item ataupun form. Itu teman-teman ya. Jadi nanti kita ini tidak semuanya harus kita pelajari, hanya yang terpenting-penting saja yang kita pelajari. Jadi di video selanjutnya ketika kita sudah mulai membuat project, maka ini akan sangat berguna dan mulai kita pelajari item-itemnya, karena tidak semuanya propertinya sama yang akan kita gunakan gitu. Property label ya hanya beberapa aja yang kita gunakan, property form yang berbeda lagi dengan property label yang akan kita edit gitu. Oke, cukup untuk pengenalan Visual Basic-nya, kegunaan dari item pada text box, kemudian pada menu bar di atas, kemudian pada propertinya, membuat project dan menambahkan form pada Visual Basic. Bila ada pertanyaan silakan komentar ataupun chatting di WhatsApp saya. Bagi Anda yang bukan mahasiswa STMIC MJ, silahkan ikuti juga bila ingin menambahkan ilmu atau belajar lebih jauh tentang Visual Basic. Karena ini saya dedikasikan untuk STMIC MJ dan umum dengan cara dipublish di YouTube supaya bisa diakses oleh semua orang dan berbagi informasi juga ilmu. Jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan informasinya, terutama mahasiswa saya, diaktifkan loncengnya supaya setiap perkuliahan dimulai dapat notifikasi kalau videonya sudah di-upload. Oke, terima kasih untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.